Halo guys, gue nggak tahu lo ingat apa enggak, cuman pernah ada fenomena di bumi ini yang isinya manusia pada joget kayak gini gitu ya. Pada demam joget kuda gitu ya, anak sekolah pada joget, orang kantor pada joget. Bahkan Presiden Amerika Serikat tuh sempet ngejokes si joget ini ya buat dijadiin candaan publik gitu. Korean culture, the Korean wave, and as I mentioned to President Park, my daughters have taught me a pretty good Gangnam Style. Jadi ini bukan karena film ya, bukan karena influencer juga, bukan karena challenge TikTok, tapi karena salah satu lagu absurd yang berasal dari Korea Selatan. Yang bahkan sebagian besar orang gitu yang denger gitu, yang joget itu nggak ngerti sama liriknya juga gitu. Di tahun 2012, tahun dimana internet mulai punya kekuatan yang menular gitu ya, udah kayak virus gitu ya, bikin orang pada demam. Tapi demamnya bukan demam sakit, tapi pada demam joget. Dan inilah fenomena yang bernama Gangnam Style. Sebelum lanjut, selamat datang kembali guys di channel Kopi Kanan. Buat lo yang baru nyasar ke sini, salam kenal, gue Rezandi. Di sini gue bakal ngobrolin kisah nyata, kasus-kasus menarik, dan tentunya semoga cerita-cerita ini bisa menemani kalian. Oke, kalau gitu atur posisi yang paling nyaman dan seruput kopi dulu sebelum mulai. Sebelum kita bahas fenomena Gangnam Style nih ya, kita harus ingat dulu kondisi waktu itu ya kayak gimana gitu ya di dunia gitu terutama. Di tahun 2012 tuh era internet belum kayak sekarang gitu ya. TikTok udah pasti belum ada gitu ya. Instagram belum ada fitur video gitu ya, masih pada upload foto. Bahkan gue juga baru bikin Instagram gitu, isinya foto gue. Postingan pertama tuh foto gue pas masih bayi gitu. Terus juga Reels udah pasti belum ada ya, karena belum ada video juga gitu ya. Shorts juga belum ada. Twitter isinya tuh masih ya tweet-tweet pendek lah ya. Dulu zamannya masih cinta monyet, gue masih sering nge-retweetin Radio Galau FM kalau ada yang tahu gitu ya. Itu sangat apa merepresentasikan kegalauan gua pada saat itu. Facebook masih pada sibuk sama Farmville, berarti Farmville ya. Dan satu hal yang paling penting, YouTube adalah panggung terbesar di dunia. Dan ini adalah udah salah satu dari cikal bakalnya YouTube lebih dari TV boom gitu. Nah, lo kalau misalkan viral di YouTube ya di tahun segitu, itu kayak rasanya mungkin tuh viral di seluruh muka bumi. Nah, terus kita masuk ya, kenalan dulu nih sama orang yang bikin dunia ini pada demam joget, yaitu adalah PSY atau bahasa Inggrisnya tuh PSY. Nah, jadi nama aslinya ini Park Jae-sang ya. Lahir di 31 Desember tahun 1977. Dari kecil hidupnya tuh udah enak ya, keluarganya itu berada gitu. Bokapnya punya perusahaan besar di Korea Selatan. Nah, kayak pada cerita keluarga kaya umumnya gitu ya, orang tua itu pasti berharap si PS ini mengikuti jalur bisnis keluarga. Tapi kenyataannya nih si PS malah larinya tuh ke musik gitu ya. Sesuatu yang mungkin bisa dibilang agak bertolak belakang gitu ya sama rencana keluarganya. Dan fun fact-nya, ini dari menurut Britannica ya, ini nama PSY ini muncul karena dia tuh ngerasa katanya tuh dia agak-agak psikopat gitu ya. Jadi dari nama pesi itu diambil psikopat gitu ya, tapi bukan dalam arti kriminal, bukan, tapi emang energinya aja kebanyakan gitu ya, jadi suka absurd pasti orangnya tuh ya. Nah ini bahkan The Jakarta Post pernah nulis kalau beberapa bulan setelah debut pertamanya nih, berarti debut ya, itu di tahun 2001, si PSY ini kedapatan menggunakan zat psikotropika gitu ya, alias ya lu tahu pasti bakar-bakaran rumput gitu. Nah, itu dia diproses ya, didenda jadi bahan omongan di Korea gitu. Nah, biasanya nih untuk kebanyakan artis gitu, ini udah kelar pasti karirnya sebelum dimulai udah ketahuan kayak gini. Tapi buat si PS ya ini justru jadi puzzle buat ngebentuk dia jadi citranya anti idol. Nah, terus datang lagi nih ke zaman wajib militer nih. Seperti yang kita tahu kan Korea Selatan itu pasti punya wamil nih. Nah, ini si PS ini menjalani wamil pertama kalinya di tahun 2003 sampai 2005. Tapi pemerintah Korea tuh menilai dia tuh masih tampil di acara komersial gitu, masih bandel gitu ya, masih lagi wamil sempet-sempetnya gitu ya. Dan akhirnya nih wamilnya dianggap tidak sah gitu ya, dan harus diulang lagi dari awal. Nah, akhirnya diulang lagi itu beneran di 2 tahun berikutnya, di tahun 2007 sampai 2009. Tanpa
kompensasi pastinya, tanpa dispensasi, tanpa panggung. Akhirnya kelar juga nih si wamilnya PSG. Gini lucu nih pasti ini orang nih selama apa namanya, selama menjalani jabatan pasti lucu deh, dia pasti penghibur dia. Nah, semua pengalaman si PSG ini kan jadi pelan-pelan kebentuk ya, jadi sosok figur yang pastinya bukan idol gitu ya, bukan anti idol gitu. Nggak ganteng juga ya, mungkin standar Korea sih ya. Nggak punya abs juga, nggak kayak yang lean gitu ya, six pack gitu. Jogetnya juga kayak bapak-bapak di kondangan, cuman bedanya lebih energik nih orangnya. Di dunia K-pop yang serba sempurna gitu, mungkin PS ini berdiri sebagai outlier gitu ya, orang yang lebih mirip seperti komedian musikal daripada Starboy. Soalnya juga nih lagu-lagunya satir gitu ya, penampilan juga absurd. Terus sebelum Gangnam Style juga banyak orang anggap dia tuh cuma kayak entertainer lokal aja sebenarnya, bukan calon bintang global. Tapi justru karena ini orang chaos gitu ya, dan siap jadi pecah di internet yang pada saat itu juga absurd juga. Nah, ini biar konteksnya jelas gitu ya. Kita tahu dulu nih, di K-pop tahun 2012 itu belum jadi global mainstream kayak sekarang gitu ya, belum. Nih, fans internasional tuh udah ada, tapi masih segmented ya. Walaupun kita udah denger nih, mungkin kalau lu apa namanya tahu kayak Super Junior ya, kayak Suju, SNSD, Wonder Girls, Big Bang, 2NE1. Itu tuh mereka emang besar gitu ya. Cuman masih belum terlalu global aja sebenarnya jangkauannya. Kita lihat dari toko ukurnya ya. Hampir nggak ada lagu Korea yang masuk ke Billboard Hot 100 deh. Sempet pernah ada masuk nih ya, si girl band Wonder Girls dengan judul lagunya tuh Nobody. Pernah masuk di tahun 2009, itu pun di urutan ke 76 gitu. Yang gak lama udah hilang lagi tuh. Nobody tuh yang Nobody Nobody But You gitu. Terus ada juga idol belum rutin ya tampil di talk show sebesar dia kayak Ellen Show gitu misalkan gitu ya. Terus juga konser internasional si idol juga masih skalanya itu masih menengah, belum sampai kayak sekarang gitu ya, udah dipenuhi pasti stadion besar gitu. Belum kayak eranya sekarang berarti kayak BTS gitu ya, kayak Blackpink gitu. Atau makin makin ditambah lagi sekarang tuh serial Netflix K-pop Demon Hunter itu. Justru nih di tahun 2025 tuh sebagai breakthrough-nya makin besar juga tuh ya, efek si K-pop ya. Nah, akhirnya di tahun 2012 bulan Juli ya, tepatnya di tanggal 15 gitu. Sebuah video di-upload ke YouTube dan udah paling kedengeran dari jauh gitu ya. Oppa Gangnam Style. Nah, di Korea orang pada ketawa karena liriknya tuh satir, yang ledek-ledek gaya hidupnya orang elit di Gangnam gitu, di kota di Korea Selatan gitu. Jogetnya absurd gitu ya, pakai setelan biru gitu ya, udah mana ketat gitu ya. Scene-nya juga kadang pindah ke WC gitu, kadang lagi ada di dalam bis gitu, udah aneh dah pokoknya dah. Nah, terus juga mungkin pada nggak ada yang mikir gitu, nih si orang PS ini nggak bakal jadi apa-apa gitu. Tapi pas begitu beberapa jam kemudian setelah di-upload gitu ya, baru tuh muncul komentar dari luar negeri gitu ya. Ada yang bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa Arab, bahasa Rusia, banyak gitu. Dan ada juga nih beberapa alasan utama kenapa sih Gangnam Style ini bisa meledak gitu ya. Karena di tahun 2011 sampai 2013 itu lagi di mana era keemasannya tuh meme ya, atau meme gitu ya. Jadi nih pada saat itu tuh internet masih dipenuhi dengan kayak 9gag, Tumblr atau Reddit. Cuman kalau gue lebih seringnya tuh baca-baca 9gag gitu ya. Bahkan nih gue sampai sama temen sebangku gue zaman sekolah pada saat itu ya, kita tuh tukeran HP, ngebuka si aplikasi 9gag itu, terus buka yang kita yang like gitu ya, terus kita bener apa, nih lu udah liat belum yang ini lucu banget gitu. Itu sampai segitunya tuh ya di era kemasan meme tuh ya. Dan akhirnya nih si Gangnam Style masuk dengan bahan bakar ya absurd gitu ya, pasti sempurna juga gitu, kayak pas adegan lift gitu ya yang dia joget begitu tuh ya, terus di kolam jacuzzi gitu, kayaknya bikin jacuzzi gitu ya, orang pada nyantai gitu berenang, dia make kolam renang pakai make kacamata renang, pakai topi gitu ya, topi renang juga mau nyelam gitu tapi di jacuzzi kan. Terus juga tuh ada basement yang dia joget lawan sama yang pakai jaket kuning, yang pakai mobil Mercy merah tuh, gue inget banget tuh. Pokoknya tuh cocok banget dah buat jadi bahan viral nih ya, kayak gini. Terus ditambah lagi musiknya tuh earworm ya, alias nempel di telinga gitu ya. Dari jauh tuh udah denger, Oppa Gangnam Style tuh udah jauh, atau enggak udah yang beat tunut 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 tunut, itu udah langsung, oh nih Gangnam Style nih kan dari jauh kan. Jadi lu nggak mesti perlu tahu artinya si Gangnam Style ini Oppa Gangnam Style, tapi itu otomatis tuh otak lu langsung nyimpen gitu ya.
Terus juga nih PSC ini juga anti-hero K-pop gitu ya. Di saat dunia gitu ya mungkin udah dipenuhi dengan wajah-wajah sempurna, ganteng-ganteng, cantik-cantik gitu ya. Tapi nih si PSC muncul dengan definisi menurut gua tuh muka standar orang Korea kayak gitu ya. Orang biasa aja gitu. Tapi energinya yang bikin ya bener-bener bisa meledak gitu, ya, bisa relate gitu. Terus juga muncul lagi flash mob. Ibaratnya kayak tiba-tiba pada joget rame-rame gitu, serentak gitu kayak di sekolah gitu ya. Pastinya tuh anak-anak sekolah tiba-tiba joget Gangnam Style gitu. Di militer juga sempat pernah ada tuh pada Gangnam Style tuh. Bahkan gue juga sempet dulu ya sama si Mido di parkiran Mall Gansi itu ya, masih baru dibuka di era segitu tuh kan tuh. Masih pada sepi, pakai lampu mobil tuh dinyalain setelah lagu kencang, terus mau direkam tuh itu pada Gangnam Style gitu, joget-joget Gangnam Style. Dan lucunya juga si PS-nya sempat tampil di depan Presidennya Obama gitu ya, Presiden Amerika Serikat pada saat itu dalam acara tuh acara ngebawain Christmas Style gitu. Jadi Gangnam Style tapi liriknya diganti sama Christmas Style gitu. Udah gitu depannya definisi presiden, bos, presiden Amerika gitu. Jadi udah makin gede aja tuh dampaknya kan ya. Akhirnya tuh di Desember 2012, ini Gangnam Style masuk ke Guinness World Record gitu ya, sebagai video pertama yang berhasil menembus 1 miliar views gitu ya. Ini kalau sekarang 2025 berarti kemarin berapa tuh? Gue sempet ngecek kayak 5 kayak apa udah 6 gitu ya. Itu kalau dijadiin satu dikumpulin negara tuh ada berapa negara itu orang-orang itu berapa miliar itu ya. Dan pada puncak ini si Gangnam Style bukan cuma lagu lagi ya. Dia tuh udah kayak bagian dari fenomena budaya ya kan, jadi bahasa universal dalam konteks hiburan, topik media global, bahkan kayak pemain-pemain sepak bola gitu ya bisa golin gitu kayak misalkan Piala Eropa tuh ya, pada Gangnam Style gitu kalau nggak salah, cuman nanti kita bisa cek lagi tuh. Dan pertanyaannya, apakah dari si Gangnam Style viral ini si K-pop bisa langsung mendunia gitu ya? Nah ini dia jawabannya, nggak otomatis gitu ya. Kalau lihat sekarang tuh BTS pasti punya keunikan yang berbeda gitu, yang nggak bisa sama gitu ya. Tapi emang dari si PSC ini justru membuka pintu ya. Jadi dunia makin tahu kalau ada budaya Korea tuh jadi seru ya. Jadi nggak cuma cantik ganteng aja. Ternyata ada yang absurd juga ya seperti si PSG ini. Dan tapi tetapnya ya idol-idol yang lain pastinya harus menunjukkan diri dengan keunikannya masing-masing ya. Kayak PSG itu bisa menunjukkan satu hal penting ya. Dunia nggak cuma ngelihat sebagai orang yang ganteng gitu ya, yang cantik, yang rapi, tapi cuma berbeda gitu ya. Nah mungkin kalau BTS gitu, Blackpink itu pasti mereka punya keunikan berbeda gitu ya. Mungkin kalau lo tahu bisa langsung coba ditaruh di kolom komen di bawah gitu ya. Kenapa sih BTS itu bisa serame ini gitu ya. Bahkan semua anggotanya tuh definisi punya crowd-nya masing-masing gitu. Dan itu dia guys, fenomena yang bikin sebagian besar planet di dunia kita, di bumi tercinta ini manusia pada demam joget kuda gitu. Nah kalau kalian doyan cerita menarik, fakta-fakta yang menarik kayak gini ya, tragedi-tragedi sejarah, misteri atau bahasan yang seru, mungkin bisa langsung aja di drop di kolom komen. Dan terima kasih banget yang sudah nonton sampai di sini. Gue Reza Andi dari Kopi Kanan. See you on the next video.